Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nikoma Urip Krisnadewi, SEMACC, dosen tetap Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Akuntansi Komputer. Mata kuliah akuntansi komputer merupakan mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa semester 4. Untuk mata kuliah akuntansi komputer ini, mahasiswa belajar tentang pengoperasian software akuntansi yang dimana untuk menyajikan laporan keuangan secara otomatisasi dengan software akuntansi. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan, yakni 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Baik, adapun bahan kajian materi pada mata kuliah akuntansi komputer adalah pengantar akuntansi komputer dan relevansinya dalam dunia bisnis, kemudian pembelajaran tentang aplikasi ABSS, kemudian pembelajaran tentang aplikasi manager dan aplikasi Accurate, serta pembelajaran tentang aplikasi Journal ID. Baik, adapun CPL yang diharapkan dapat tercapai pada mata kuliah akuntansi komputer ini adalah CPL S1, S4, B1, KU1, KU3, KU4, KK1, dan KK7. 3 komponen utama untuk proses pembelajaran dalam mata kuliah ini yakni delivery. Yang pertama untuk RPS, sudah saya sampaikan pada e-learning dan juga aplikasi Sion Akuntansi. Dan juga untuk media pembelajaran, saya menggunakan Quizizz untuk kuis serta aplikasi software akuntansi yang tercantum pada RPS. Kemudian interaction, yakni melibatkan komunikasi 2 arah dari dosen dan juga mahasiswa. Kemudian untuk assessment, ada beberapa assessment yang dilaksanakan, yakni berupa tugas, penyelesaian praktik secara mandiri, dan juga proyek kelompok. Kemudian ada assessment tengah semester dan juga assessment akhir semester. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik di mana menekankan pada praktik penggunaan software akuntansi dengan berbasis pada case-based learning sehingga mahasiswa memecahkan berbagai kasus baik secara individu maupun kelompok. Adapun referensi yang digunakan adalah beberapa buku referensi dan juga artikel nasional terakreditasi. Baik, berikut merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi komputer. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai kelas ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berada bagian kiri. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi komputer pada pertemuan ke-10 ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari Accurate ya dari data input awal. Sekarang kita akan mempelajari tentang modul penjualan dan juga pembelian. Oke ya, sebelumnya kita sudah mempelajari ya untuk di pertemuan yang ke-9 kita sudah mempelajari tentang Accurate dari data input awal ya. Apakah adik-adik sudah mengingat ya apa saja modul-modul yang ada di Accurate itu sendiri? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan adik. Jadi pertama itu ada buku besar, ada kas bank, ada persediaan, ada penjualan, pembelian, aset tetap, hingga ke faktur. Oke, baik, tepat sekali tepuk tangan untuk Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang modul penjualan dan modul pembelian. Ya, seperti adik-adik lihat, sudah diklik untuk modul penjualannya. Sudah. Baik, di sini alur bisnisnya ada dari penawaran penjualan, kemudian pesanan penjualan, kemudian ada pengiriman pesanan, kemudian ada faktur penjualan dan penerimaan penjual, kemudian ada retur penjualan. Nah, misal di sini ini furniturnya ada menawarkan suatu produk ya, kita bisa klik di sini penawaran penjualan. Yang penawaran penjualan atau bahasa Inggrisnya sales quotation itu sama aja ya, jadi itu termasuk dari penawaran penjualan. Nah, kemudian misalnya dari sales quotation ini akan diproses menjadi
pesanan penjualan. Misal memang setelah kita tawarkan barang tersebut dipesan ya. Kemudian setelah dipesan, misalnya adik sebagai perusahaan MT Furniture itu barangnya diminta untuk dikirim, berarti adik akan memproses di pengiriman pesanan. Nah kemudian dari pengiriman itu kita buatkan faktur ya, akan dari transaksi faktur, berarti kita buatkan faktur. Nah ketika misalnya barang yang sudah dibuatkan faktur tersebut kemudian dibayarkan, berarti kita klik di sini ya, penerimaan penjualan atau misalnya cash receipt. Nah kemudian kalau misalnya seandainya ada retur, ya berarti kita klik di sini retur penjualan. Nah kelebihan dari Upgrade ini sendiri adalah yang pertama dia sudah menggunakan bahasa Indonesia karena buatan Indonesia ya, jadi kita lebih mudah untuk memahami alur bisnisnya. Ya, misal kita praktek dulu ya, yang pertama adalah misalnya dipesan barang misalnya, kita klik pesanan penjualan, kemudian misalnya di order dari CV Sumber Makmur. Tanggalnya kita bisa menggunakan tanggal tahun sekarang ya. Misalnya item yang dipesan adalah lemari kayu sebanyak 10 pieces. Oke, bisa di enter untuk memperlihatkan total ordernya ya. Apakah sudah? Sudah. Kemudian kita input misalnya ada pesanan lagi selain lemari kayu, ada meja kayu sebesar 5. Sudah? Ya, apabila sudah, kita bisa klik simpan tutup. Oke, kemudian misalnya ada pesanan lagi dari CV atau misalnya toko yang lain, berarti kita klik apa tadi? Kalau ada yang memesan lagi, pesanan penjualan. Nah, semisal di sini ada pesanan dari pelanggan umum atau misalnya CV Sumber Makmur atau toko setia kawan, kita gunakan kasusnya adalah toko setia kawan ya. Misalnya untuk tanggalnya kita gunakan tanggal sekarang. Untuk itemnya adalah kursi kayu sejumlah 2 pieces. 2 buah. Sudah semuanya? Oke, kemudian kita klik simpan tutup. Nah, seandainya ya rekan-rekan, kalau misalnya dari pesanan yang tadi dari toko setia kawan itu kita sudah input, kemudian kita akan mengirimkan ya pesanan tersebut, maka dari itu kita akan mengklik. Bisa dari sini ya, caranya ada 2. Adik-adik bisa klik dari pengiriman pesanan ya. Adik inputkan dia toko setia kawan tadi, tapi ingat pilih pesanan karena tadi kita sudah menginput pesanan penjualannya ya, maka ingat pilih pesanan. Nah, jadi dia akan ada di sini keterangan nomor SO-nya itu akan terlihat ya. Oke. Kalau misalnya cara yang kedua itu adalah, ini saya memperlihatkan cara yang kedua. Itu dari pesanan penjualannya adik buka, kemudian di back di sini ya. Ya, di back di sini. Adik bisa melihat pesanan yang sebelumnya sudah kita inputkan. Ya. Nah, dari sini kita juga bisa kirim pesanan pada menu tab yang atas ini. Ya. Bisa dilihat dan diperhatikan ya. Oke, kemudian kita klik di sini. Nah, apabila menggunakan cara yang kedua, kita tidak perlu pilih pesanan ya, karena kita sudah menginput dari pesanan sebelumnya, kita cari, kemudian kita klik pilih pesanan. Nah, di sini nomor SO-nya juga sudah kelihatan ya. Maka ada kendala? Sebenarnya kan saya di sini, tapi itu kita salah itu, kita apakah bisa menghapus untuk di jumlahnya itu? Di delivery ordernya maksudnya? Iya. Kalau misalnya dari sudah simpan tutup ya, di bagian delivery ordernya di sini misalnya sudah tersimpan. Wah, ternyata salah nih, misalnya adik membuat apa misalnya simpanannya sendiri tidak dikaitkan dengan order yang sebelumnya, gitu ya. Adik-adik bisa mengedit ya, caranya adalah di sini di bagian tadi misalnya dari pesanan. Misalnya di bagian pengirimannya adik belum linkkan dengan yang sebelumnya maksudnya. Ya berarti di sini silakan di pengiriman pesanan ini adik buka bisa.
sudah dibuka. Nah, kemudian ada back di bagian di sini. Sudah ya. Nah, ini kan misalnya kalau belum link, adik nomor SO-nya tidak akan terlihat ya. Nah, adik di sini bisa klik di sini di bagian sininya, klik kanan ya. Dihapus dulu item yang sudah masuk tersebut. Oke, sudah dihapus. Ya. Oke, kemudian bisa diklik kalau misalnya kita sudah buka dari delivery order supaya dia mau link dengan yang sebelumnya, silakan klik pilih pesan. Oke. Maka sudah bisa. Nah, setelah ada pilih itu pasti ada nomor SO-nya terlihat ya sudah. Nah, berarti itu sudah link dengan yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya di akhirin itu kita harus linkkan transaksi yang misalnya dia berkaitan. Karena kalau misalnya kita tidak linkkan, dia nanti akan berpengaruh di laporan persediaannya bisa kurang dari yang sebelumnya. Ya. Oke. Kalau sudah, misalnya kita klik dari sini simpan tutup ya. Apa ada kendala? Nah, gimana deh? Tadi saya pas saat input fakturnya itu ada kesalahan Bu, terus itu bisa diedit nggak? Kalau faktur bisa diedit ya, misalnya di sini saya akan contohkan juga, misalnya di faktur penjualan ini saya akan mengkaitkan pengiriman pesanan tersebut ya untuk dibuatkan faktur. Nah, caranya sama seperti tadi ada dua ya. Karena kita mau membuat faktur misalnya toko setia kawan tadi, berarti klik di sini toko setia kawan. Pengirimannya, pilih pengiriman karena tadi sebelumnya pilih pengiriman ya deh. Nah, di sini ada pengirimannya di ya. Oke, kalau misalnya mau diedit di sini, misalnya di fakturnya, misalnya ada kesalahan ya, misalnya belum buat pengirimannya, berarti buat dulu pengirimannya ya. Kalau misalnya sudah dibuatkan pengiriman, misalnya tapi salah, misalnya adik buat ini sendiri ya tadi ya, belum dilingkan dengan sebelumnya seperti itu ya, maka dari sini adik silakan dihapus dulu. Misalnya tadi adik buat sendiri itu fakturnya, berarti di sini dihapus dulu, klik kanan hapus sudah. Nah, kemudian adik ingat klik di sini, klik pilih pengiriman ya, karena sebelumnya kita sudah membuat pengiriman, kita akan kaitkan dan kita buatkan faktur, berarti di sini pilih DO-nya ini dicetak. Ya, apakah sudah? Oke, yang lain ada kendala? Ya, aman ya semuanya. Nah, kalau misalnya sudah dilingkan dengan DO-nya, ya di sini akan ada, karena sebelumnya kita sudah buat SO, sales order dan juga delivery order, maka di sini ada keterangannya SO dan DO-nya. Kalau sudah ada keterangannya, berarti ini sudah dilingkan dengan transaksi SO dan juga delivery order. Ya, kalau misalnya belum, berarti adik buat itemnya itu sendiri ya, diklik sendiri. Oke, kalau sudah kita bisa simpan ya. Oke. Nah, kemudian case-nya itu misalnya dari faktur. Tadi kan adiknya sudah membuat faktur ya. Dari faktur itu misalnya diterima penjualannya ataupun dibayarkan ya, penjualannya tadi dan faktur itu dibayarkan oleh toko setia kawan sudah dibayar. Berarti klik yang ini ya, jadi penerimaan penjualan. Oke, sudah terlihat semuanya? Oke, diklik penerimaan penjualannya. Nah, misalnya yang tadi toko setia kawan itu ya, toko setia kawan itu membayar ya. Membayar misalnya dia di tanggal 9 Juli 2025. Ingat di sini di receipt form-nya silakan dipilih untuk toko setia kawan. Ya, sudah dipilih semuanya. Nah, di sini misalnya yang dibayarkan itu adalah yang transaksi tanggal 9 Juli. Kita centang dia yang bayar. Kemudian ingat di sini di case-nya itu dibayarkan dengan bank dan di sini pilih akun bank ya. Kemudian untuk check amount-nya di sini kan masih 0 ya, silakan diklik di sini. Nah, kemudian dia total diskonnya 0 akan, kalau misal sudah dicentang atau sudah diklik kalkulatornya, di sini akan ada payment amount sebesar 800. Ya, berarti dia sudah terbayarkan. Ingat klik kalkulatornya ini. Ya, sudah semuanya klik kalkulator. Sudah. Nah, dicek kembali akunnya sudah dibayarkan dengan bank. Sudah.
Oke, kalau sudah, silakan diklik simpan tutup. Baik, untuk sekarang kita mempelajari modul pembelian ya, Dek, ya. Untuk modul pembelian hampir mirip seperti penjualan ya. Di sini ada permintaan pembelian ya, misalnya dari inti furniture-nya ada permintaan pembelian ke supplier gitu ya. Kemudian dari inti furniture misalnya ini pesan tersebut pembeliannya, berarti kita klik pesanan pembelian. Nah kemudian misalnya dari barang yang sudah inti furniture pesan gitu ya, kita pesannya misalnya namanya inti furniture ya, sudah dipesan, kemudian barang tersebut diterima, berarti kita klik penerimaan barang ya. Kemudian di sini kalau misalnya sudah barang ini diterima ya, misalnya mau dibuatkan faktur, berarti buat klik faktur pembelian ya. Kemudian selanjutnya misalnya dari faktur tersebut inti furniture membayar ke supplier, berarti kita klik pembayaran pembelian. Nah seandainya misalnya ada barang rusak atau misalnya kita mau retur, berarti kita akan klik retur pembelian ya. Untuk sejauh ini ada kendala. Oke, kita coba yang misalnya dari case-nya ya. Ada misalnya pesanan pembelian ya. Nah pesanan pembelian dari PT Sentosa. Kita memesan ke PT Sentosa ya. Nah misalnya untuk tanggalnya kita gunakan tanggal 9 Juli. Misalnya kita memesan ya meja kayu. Oke, untuk meja kayu ini ya, misalnya harganya yang kita peroleh itu adalah harganya 400.000. Nanti kita ketik di unit price-nya 400.000. Kemudian ingat di enter ya. Ya sudah semuanya di enter. Oke, kalau sudah silakan klik simpan tutup. Kemudian ya, dari pesanan tersebut kita sudah memesan, Indonesia memesan. Kemudian barang tersebut kita terima ya. Berarti kita klik di penerimaan barang. Nah ingat ya, karena tadi itu ya, kita sudah membuat pesanannya ya. Kemudian dari pesanan barang yang tersebut dari PT Sentosa tersebut kita terima, berarti kalau misalnya dari menu receiving item, ingat klik PT Sentosanya. Kemudian ingat klik pilih pesanan ya, jangan lupa ya. Masukkan dulu nomor receipt numbernya, misalnya kita pakai nomor 1. Ingat klik pilih pesanan. Ini cara yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita sudah linkkan pilih pesanan, dia akan ada nomor PO-nya. Ya, apakah ada di semuanya sudah ada nomor PO-nya? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah, bisa klik simpan tutup ya. Ini cara yang pertama. Saya mau memperlihatkan untuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua sama seperti tadi di modul penjualan ya. Kita bisa cari, misal tadi kita sudah menginput pesanan pembeliannya, kita cari di pesanan pembelian ya, kita back dia ya. Nah kemudian setelah di back ini kita sudah menemukan yang akan dikirimkan ya, kita terima ya. Berarti dari sini kita bisa klik terima barang ya. Kita cari dulu order yang sebelumnya, kemudian klik terima barang dari sini. Itu cara yang kedua ya. Ini saya memperlihatkan beberapa caranya, kemudian kita klik terima barang. Oke, misalnya dari barang yang tadi ya, kita sudah terima barangnya, kemudian dibuatkan faktur ya. Caranya sama ya, di sini kita klik faktur pembelian. Seperti tadi caranya juga ada dua. Bisa dari purchase invoice ini kita menuju ke purchase invoice, kemudian kita masukkan PT Sentosa. Nah, karena kalau misalnya dari purchase invoice, ingat klik yang tadi karena yang terakhir adalah penerimaan barang, ingat klik pilih penerimaan barang. Dan fakturnya dimasukkan dulu, nomor fakturnya kita buat 1, kemudian baru klik penerimaan barang. Kemudian klik OK. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua sama seperti tadi, bisa ke menu yang sebelumnya. Karena tadi yang sebelumnya adalah penerimaan barang, bisa diklik menu penerimaan barang ya.
Ini cara yang pertama. Ada kendala untuk cara yang pertama? Tidak ya. Untuk cara yang kedua saya perlihatkan juga ya. Nah, cara yang kedua adalah di sini bisa di menu penerimaan barang, misalnya dibuatkan faktur dari penerimaan barang yang sebelumnya kita back. Ya, dari sini kita klik di sini ya, buat fakturnya. Jadi sama aja. Nah, karena sudah link, dia akan di sini ada nomor depo, kemudian nomor receipt number-nya. Kalau sudah, bisa kita klik simpan, ya. Oke, nomor fakturnya kita isi dulu. Nah, kemudian kalau misalnya pembayaran pembelian, caranya sama juga ya. Kita klik di sini menu pembayaran pembelian. Misalnya tadi kita sudah membuatkan faktur, kemudian kita bayar ke supplier tadi ke PT Sentosa. Ya, nanti kita klik di sini purchase payment-nya, pilih ke PT Sentosa ya. Nah, di sini kita membayar yang faktur tanggal 9 Juli. Kita ingat klik centang bayar di sini. Pembayarannya dengan bank. Ya, tolong diperhatikan di sini dengan bank. Kemudian ingat cek amount-nya di sini ya. Diklik dia akan otomatis dari tadi ada di owing, dia akan jadi ke payment amount 440 ya. Oke. Kemudian untuk yang ini ada kendala ya atau tidak? Kalau tidak ada, kita klik simpan. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Edit. Tadi saya udah bikin faktur pembelian. Nah, cara untuk melihat list faktur pembeliannya di mana ya, Bu? Oke, baik. Untuk melihat list faktur pembelian, ya adik-adik kalau misalnya hanya mau melihat di back, bisa di sini di menu tadi ya, pembelian, faktur pembelian, adik-adik bisa back di sini. Ya, yang hijau ini bisa di back untuk memperlihatkan faktur yang sudah di-input. Atau kalau misalnya mau lihat list secara daftar itu, adik bisa ke menu daftar. Kemudian di pembelian, ya di sini ada misalnya mau melihat fakturnya, misalnya apa yang dituju itu yang diklik ya di menu daftar, kemudian pembelian, faktur pembelian. Nah, di sini ada bisa untuk memperlihatkan semuanya ya, tanggal yang sudah terinput. Dari sebelumnya juga kita bisa hilangkan untuk centangan filter tanggalnya. Nah, jadi di sini akan terlihat semua list yang sudah kita input. Baik. Untuk yang tadi kita sudah menginput ya, jurnalnya juga bisa kita lihat di keseluruhan jurnal, bisa dilihat di laporan, daftar laporan. Oke. Ada di buku besar, kemudian keseluruhan jurnal. Nah, di sini keseluruhan jurnalnya silakan dibuka di bulan Juli, adik-adik perbarui. Nah, di sini akan terlihat ya untuk yang sudah kita inputkan dari faktur pembelian dan juga tadi dari modul pembelian dan juga modul penjualan. Baik semuanya. Untuk tadi mengevaluasi ya, tadi yang sudah kita pelajari, saya akan membuat krisis di sini. Tolong join ya, sudah membuat krisis di sini, tolong join. Ini untuk join code-nya bisa di input 149741. Oke. Kalau sudah saya start ya. Baik, tepuk tangan untuk temannya atas nama Yuli ya di peringkat pertama. Untuk adik-adik semuanya, sebelum pembelajaran tutup, ada yang mau menyimpulkan? Tadi kita mempelajari apa saja? Saya Bu. Ya, silakan. Oke, jadi kita tadi mempelajari modul penjualan, terus cara mengedit dan menghapus modul penjualan serta modul pembelian. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih adik sudah menyimpulkan untuk pembelajaran tadi. Saya simpulkan juga ya untuk materi hari ini kita sudah mempelajari tentang modul penjualan dan juga modul pembelian di Aqyuri dan juga bagaimana jurnalnya.
Untuk adik-adik di rumah, di sini saya berikan tugas ya. Tugas sudah saya post di e-learning. Untuk tugasnya ini adalah tugas penginputan accurate. Jadi silakan kerjakan di rumah. Untuk deadline-nya itu adalah H+3. Silakan nanti kumpulkan file GDB-nya pada e-learning TNI. Untuk hari ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk membuat tugasnya dengan tepat waktu. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa untuk minggu depan. Baik, sekian untuk video pembelajaran akuntansi komputer untuk jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bali. Besar harapan saya, video ini dapat menjadi pertimbangan untuk memperoleh sertifikasi dosen di tahun 2025. Sekian dan terima kasih.